kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Baik semua? Baik. Ada yang tidak baik hari ini? Berarti hari ini semangat untuk memulai pelajaran. Ini jam pertama kan ya? Ya. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu. Afika, Erlangga, Ahmad, Aruna Cita, Asyifa, Atifa Putri, Bambang Adi, Browich, Clarissa, Dava, Dimas, Yohana, Faira, Fauzan, Firdaus, Galur, Karunia, Fairunisa. Stand. Kenapa? Latihan. Latihan apa? Siden. Oh, di mana? Di sini kan? Latihan. Mareta, Muhammad Iqbal, Nio, Rafa, Resif, Satria Bagus, Yusuf, Nazir Amrullah, Yusuf Fariza. Ada yang maksudnya ada yang tidak Ibu sebut? Sudah disebut semua? Oke. Berarti hari ini yang tidak masuk satu orang. Benar? Benar. Apakah kalian siap mengikuti layanan klasikal hari ini dengan tema cara mengendalikan emosi? Apakah kalian siap? Apakah kalian sudah siap? Sepertinya Dava belum siap. Apakah Dava sudah siap mengikuti layanan klasikal hari ini? Apakah siap? Kurang semangat. Apakah siap? Bagus. Tujuan dan manfaat layanan tentang emosi pada layanan klasikal hari ini yaitu agar kalian mampu memahami bahwa emosi merupakan hal yang wajar dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, emosi itu harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif pada diri kalian dan orang di sekitar kalian. Nah, sebelum Ibu menampilkan tentang apa itu emosi, Ibu ingin tanya ke kalian. Menurut kalian, apa sih itu emosi?
Apa sih emosi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Macam-macam emosi deh yang kalian tahu apa? Marah. Lagi. Bahagia. Lagi. Sedih. Lagi. Kalau emosi kecewa itu masuk gak? Termasuk. Nggak tahu. Oke, karena kalian nggak tahu, Ibu akan menampilkan tentang materi emosi. Kalian simak baik-baik ya. Nanti videonya habis, Ibu akan nanya ke kalian satu persatu. Coba tutup matamu dan tarik beberapa nafas yang dalam. Apa yang kamu rasakan saat ini? Coba pikirkan satu kata yang mendeskripsikan perasaanmu saat ini. Kata apa yang muncul di benakmu? Apakah ada satu perasaan yang paling kuat dan menonjol saat ini? Atau ada beberapa? Kamu bahkan bisa merasakan perasaan yang sangat berkebalikan di waktu yang bersamaan. Bersemangat tapi gugup, atau marah tapi takut. Hal-hal yang kamu rasakan itu juga bisa kita kenal sebagai emosi. Sejak lahir, kita diberkahi dengan kemampuan untuk merasakan emosi. Bayi dan anak-anak bereaksi terhadap emosi dengan ekspresi muka atau tindakan nyata seperti tertawa, memeluk, dan menangis. Mereka bisa merasakan dan menunjukkan emosi, namun mereka belum bisa memberi nama terhadap emosi tersebut atau mengatakan mengapa mereka merasakan hal tersebut. Beranjak dewasa, kita semakin terlatih untuk memahami emosi. Kita jadi bisa memberi nama dengan jelas apa yang kita rasakan. Kecewa, putus asa, panik, dan sebagainya. Kemampuan ini disebut dengan kesadaran emosi. Kau tahu, sebenarnya emosimu adalah temanmu. Mereka adalah sinyal dari tubuhmu yang membantumu memahami dirimu sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Contoh nyatanya, merasa takut ketika menyeberang jalan adalah sinyal yang sangat tepat untuk membantumu tetap aman. Benar bukan? Emosi memberi informasi tentang apa yang kamu alami dan memberitahu kepada dirimu tentang bagaimana kamu harus bereaksi. Kadang-kadang gampang untuk menyadari apa yang kamu rasakan dan memberikannya nama. Bisa jadi ada satu perasaan yang sangat kuat dan jelas menurut kamu di kala itu. Di waktu yang lain, kamu bisa saja tidak begitu memperhatikan tentang apa yang kamu rasakan. Tapi layaknya teman yang setia, emosi kamu tetap ada. Tugasmu adalah menjadi teman yang baik dengan mengenali emosimu sepenuhnya. Sebagaimana emosimu sudah menjadi temanmu sepanjang hidupmu. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa benar-benar kenal akan apa yang kita rasakan? Perhatikan dan beri nama pada perasaanmu. Sebagai langkah awal, coba perhatikan saja seperti apa dan bagaimana perasaan yang kamu rasakan saat sesuatu terjadi. Coba ucapkan saja nama perasaan itu di benakmu. Kamu mungkin merasa bangga apabila dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Atau mungkin sebaliknya, kamu merasa kecewa jika tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik. Kamu mungkin merasa santai saat duduk bersama teman yang lain. Atau kamu merasa gugup saat akan tampil di depan kelas atau panggung. Perhatikan emosimu dalam satu hari. Cobalah pilih salah satu emosi, misalnya emosi senang. Dalam satu hari, perhatikan seberapa sering kamu merasakannya. Mungkin kamu merasa sangat senang saat ibu melihat snack kesukaanmu, senang saat sahabat terbaikmu sudah kembali masuk sekolah, atau mungkin kamu merasa
Oke. Apa yang kalian dapatkan tadi setelah melihat video yang ibu tampilkan? Kenapa? Silakan ajukan tangan. Dafa, apa yang kamu dapatkan tadi? Ada berapa emosi sih tadi yang sudah dijelaskan? Ada yang tahu? Selain marah, 5, Bu. apa aja? Apa aja? 5 itu apa aja? Apa aja? Marah. Lagi? Bahagia. Lagi? Kecewa. Sedih. Apa lagi kurang satu? Kamu gak dengerin tadi ya? Kamu masih nanya temennya? Selain yang disebutkan 5 tadi sama temennya sama Dafa, ada lagi gak yang mau ditambahin? Ada? Ada? Nah, selain macam-macam emosi, ada juga tadi sudah dijelaskan di video itu cara mengendalikan emosi. Boleh disebutkan apa aja cara mengendalikan emosi? Nah, ya lagi. Itu aja. Loh, yang lain nggak ada? Yang lain nggak ada? Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, ibu akan lanjutkan video cara mengendalikan emosi. Silahkan disimak baik-baik atau dicatat di buku catatannya, nanti ibu tanya. 8 cara mengelola emosi. 1. Berlatih eksersis atau latihan pernafasan. Dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang menghadapi rasa emosi yang tinggi. 2. Katarsis. Mengeluarkan emosi negatif dengan cara berteriak sambil tetap mengingat masalah dan memperhatikan tempat. 3. Expressivity atau penulisan ekspresi. Efektif dilakukan untuk mengurangi beban emosional bagi orang yang suka menulis. 4. Self-soothing. Memberikan ruang pribadi yang luas untuk menenangkan diri ketika merasa sangat marah atau sedih. 5. Musik meditation atau meditasi musik. Mendengarkan musik yang kita sukai dapat menyalurkan emosi. 6. Self-talk atau bicara sendiri. Berbicara sendiri dapat meredakan ketegangan emosional dalam diri ketika kita sedang emosi. 7. Meditasi terapi atau tempat tenang. Mengingat hal-hal baik yang kita lalui bersama seseorang atau hal yang membuat kita emosional bisa menenangkan. Simple self-care atau perawatan diri sederhana. Kegiatan sederhana seperti memasak dan pijat untuk membantu
Ya, ayo jangan bicara sendiri. Udah siap? Ada yang tahu ini enggak? Silakan ikutin juga ini. Ayo semuanya yang di belakang. Ayo,
Kalau ibu bilangnya hitam, berarti yang hijau nangkepnya yang warna hitam. Kalau ibu bilang hijau, berarti yang hitam nangkep warna hitam. Oke, coba. Makasih ya. Tepuk tangan untuk karena baru satu yang maju, ibu akan main game lagi, tapi gamenya beda. Punya boyfriend nggak? Silakan taruh di tengah-tengah bangku kalian satu. Kan
Ya, gak apa-apa. Bidon, bolpen, pensil, gak apa-apa. Sudah, ada bolpen semuanya. Sudah, bolpennya sudah di tengah semua. Instruksinya gini. Kalau ibu bilang kepala, kalian pegangnya kepala. Kalau ibu bilangnya pundak, kalian pegangnya pundak masing-masing. Nah, pundak masing-masing. Kamu adepnya ke sini ke depan. Kalau ibu bilang lutut, berarti kalian pegangnya lutut. Kalau ibu bilangnya ambil, diambil. Kalian rebutan. Paham? Oke. Sudah siap? Oke, ibu mulai. Kepala, pundak, lutut, lutut, kepala, pundak, kepala, ambil. Oke, Dimas apa itu baca? Kecewa. Silakan ceritakan pengalamannya Dimas tentang kecewa. Kamu apa itu? Pas pancing, pas Kayak apa? pas pancing aja lupa. Oh, lepas pancingnya di mana? Tepuk tangan untuk Dimas. Sudah ya permainannya. Sekarang kita lanjut lagi. Karena kalian sudah paham tentang apa itu emosi, ini ada LKPD. Silahkan kerjakan LKPD ini sesuai dengan apa yang kalian pahami. Mengerti? Kalau semisal ada yang belum mengerti, kita tanyakan ke ibu. Iya, sendiri-sendiri. Isinya sendiri-sendiri. Kalau Bu, ini nama nama, ya, oh enggak nama panggilan enggak apa-apa. Guri. Ayo, Dimas. Kurang. Tanggal Tanggal sekarang. Sekarang tanggal 22. Silakan waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan ayo isi. Iya. Iya, dikasih nama. Ini nama kelasnya tanggal. Mas, Nama siapa itu?
Dua-dua. Ya, kenapa? Iya, nggak tahu. Bagi yang sudah selesai, silakan bawakan ke ibu. Yang sudah selesai. Kalau sudah selesai, undukan. Sudah, silakan kumpulkan ke depan. Ya.
Anta astaghfiruka wa